Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di presentasi kelompok 1 dari kelas 10-2. Dalam kesempatan ini kami akan membahas teori out of Africa sebagai tugas penelitian mata pelajaran sejarah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota kami, yaitu yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama yaitu ada Aubrey, yang kedua yaitu ada Reisha, yang ketiga yaitu ada Naufal, dan yang terakhir yaitu ada Ziad. Pengertian teori out of Africa. Teori out of Africa merupakan teori yang menyatakan bahwa mayoritas nenek moyang bangsa Indonesia asalnya bukan dari tanah Indonesia, melainkan berasal dari Afrika. Dalam hal ini, nenek moyang bangsa Indonesia dipercaya pernah tinggal di wilayah-wilayah Afrika, kemudian berkembang hingga hampir seluruh wilayah Afrika. Nah, teori out of Africa ini terdapat penemu dan pendukungnya. Penemunya bernama James Watson. James Watson bersama timnya berpendapat bahwa makhluk hidup pertama yang muncul di bumi adalah manusia yang mengalami perkembangan hanya di satu wilayah saja, yaitu wilayah Afrika. Nah, pendukungnya bernama Max Ingman. Teori out of Africa juga didukung oleh seorang ahli genetika yang bernama Max Ingman. Selanjutnya yaitu bagian heuristik. Sumber yang kami dapatkan yaitu yang pertama Jurnal Universitas Airlangga, teori-teori munculnya manusia modern oleh Toti Kosbardiati yang berisi tentang bukti genetik dan morfologi yang mendukung teori out of Africa serta mengkritik model MRA, Multi-Regional Evolution. Nah, sumber yang kedua yaitu kami menemukan artikel teori out of Africa oleh Abdul Saleh menjelaskan bahwa yang mengemukakan bahwa manusia modern berasal dari Afrika dan menyebar ke seluruh dunia. Artikel ini membahas perjalanan manusia purba dari Afrika, interaksi dengan Neanderthal, serta penemuan fosil beserta Meganthropus paleojavanicus. Sumber yang ketiga yang kami dapatkan yaitu artikel teori out of Africa, pengertian dan ciri-cirinya, yaitu oleh Fandi dari Gramedia Blog. Ini menyatakan bahwa nenek moyang manusia modern termasuk bangsa Indonesia berasal dari Afrika. Ini juga menjelaskan bahwa perjalanan migrasi manusia purba dari Afrika ke berbagai belahan dunia, ciri-ciri kehidupan mereka, serta kelebihan dan kekurangan teori tersebut. Sumber yang terakhir yaitu yang kami dapatkan adalah artikel teori out of Africa, latar belakang, tokoh, dan bukti pendukungnya oleh Nur Faiza dari Detik Edu, menyatakan bahwa manusia modern atau Homo sapiens berasal dari Afrika dan melakukan migrasi ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Nah, ini merinci latar belakang migrasi manusia, tokoh-tokoh yang mengemukakan teori ini, serta bukti-bukti yang mendukung seperti penemuan fosil dan analisis genetika. Selanjutnya ada verifikasi yang terdiri dari kritik intern dan kritik ekstern. Nah, kritik intern yang kami dapat yaitu beberapa sumbernya tidak memuat informasi secara lengkap, sehingga pembaca mengalami kesulitan untuk memahami secara menyeluruh tentang topik mengenai teori out of Africa ini. Nah, kritik eksternnya yang pertama, paragrafnya yang terlalu panjang. Jadi disarankan untuk menyusun tulisan berdasarkan poin-poin agar lebih mudah dipahami oleh pembaca. Nah, yang kedua, beberapa istilah asing tidak diterjemahkan atau dijelaskan, yang ngebuat pembaca mengalami kesulitan untuk memahami konten tersebut. Nah, yang ketiga, ditemukan beberapa kesalahan dalam penggunaan tanda baca, seperti misalnya kayak titik dan koma serta penulisan katanya. Selanjutnya ada asal-usul genetik. Nah, di gambar pertama ini, keragaman genetik menurun seiring jarak dari Afrika. Jadi, variasi genetik tuh semakin berkurang semakin mereka jauh dari Afrika sesuai jalur migrasinya. Nah, yang kedua, populasi non-Afrika memiliki subset genetik Afrika. Jadi, populasi di luar Afrika ngebawa sebagian variasi genetik Afrika saat mereka lagi bermigrasi. Nah, yang ketiga, bukti pencampuran dengan DNA Neanderthal dan Denisovan. Jadi manusia modern di luar Afrika memiliki sedikit DNA dari Neanderthal dan Denisovan, yang itu tuh menunjukkan adanya perkawinan silang dengan manusia purba. Nah, slide selanjutnya menjelaskan tentang adaptasi genetik manusia. Nah, adaptasi genetik terjadi saat manusia menyebar ke lingkungan yang baru untuk menyesuaikan diri dengan kondisi di sana. Nah, teori ini tuh didukung oleh 3 ilmu, yaitu ilmu genetika atau studi tentang gen, yang kedua ada paleontologi atau tentang fosil, dan arkeologi atau peninggalan sejarah. Nah, di sisi kiri kita dapat lihat terdapat contoh artefak seperti kapak genggam, punden berundak, dan waruga yang menunjukkan perkembangan budaya manusia di berbagai wilayah.
Nah, selanjutnya ada migrasi. Untuk migrasi dibagi jadi 6 pembahasan. Yang pertama adalah asal-usul. Berdasarkan teori yang ada, ditemukan bahwa Homo sapiens muncul di Afrika sekitar 200 tahun yang lalu. Lalu yang selanjutnya adalah migrasi. Ditemukan bahwa sekitar 60.000 sampai 80.000 tahun yang lalu, kelompok Homo sapiens mulai migrasi keluar dari Afrika nih teman-teman. Rutenya itu menyebar melalui Timur Tengah, ke Asia, Eropa, Australia, dan juga Amerika. Hal ini disebabkan dengan adanya perubahan iklim dan juga pencarian sumber daya. Lalu selanjutnya adalah interaksi. Berinteraksi dengan beradaptasi dengan spesies manusia lain seperti Homo neanderthal. Dan yang terakhir itu adalah bukti. Bukti-buktinya adalah didukung oleh bukti genetik dan arkeologis yang menunjukkan asal-usul bersama dari Afrika nih teman-teman. Nah, selanjutnya adalah interaksi spesies. Interaksi antara Homo sapiens dan juga Homo neanderthal ini nih terjadi ketika Homo sapiens ini migrasi nih teman-teman dari Afrika ke Eropa dan Asia. Dan di situ Homo sapiens ini ketemu sama Homo neanderthal yang udah lama bertempat di Eropa dan Asia. Hal ini didukung oleh bukti genetik yang menunjukkan adanya perkawinan silang antara kedua spesies ini nih, yang dimana menghasilkan keturunan dengan campuran genetik nih teman-teman. Nah, selain itu juga, interaksi yang sudah aku sebutkan tadi ini mungkin melibatkan pertukaran budaya nih teman-teman. Contohnya itu kayak teknik berburu dan juga penggunaan alat. Namun, selain juga mendukung tadi adanya interaksi, mereka juga bersaing untuk mendapatkan sumber daya nih teman-teman. Contohnya itu kayak makanan. Nah, persaingan ini tuh menyebabkan konflik antara Homo sapiens dan juga Homo neanderthal. Dari semua faktor yang sudah aku sebutkan tadi dan juga ditambah dengan perubahan lingkungan, hal inilah yang menyebabkan kepunahan Homo neanderthal sekitar 40.000 tahun yang lalu. Dan ini juga yang menjadikan bahwa Homo sapiens ini sebagai satu-satunya spesies manusia yang tersisa. Adaptasi budaya menjadi 3, yaitu teknologi, bahasa, dan pola sosial. Saya akan menjelaskan yang pertama itu teknologi. Teknologi menciptakan berbagai alat baru seperti pakaian untuk melindungi diri dari cuaca ekstrim dan alat berburu yang lebih canggih. Teknologi harus berkembang sesuai kebutuhan untuk menghadapi tantangan lingkungan. Yang kedua, ada bahasa. Pada spesies manusia telah menjadi topik perdebatan para ahli selama beberapa abad. Walaupun begitu, tidak ada kesepakatan umum mengenai kapan ada dan umur bahasa manusia secara pasti. Salah satu permasalahan yang membuat topik ini sangat sulit dikaji adalah kurangnya bukti langsung. Akibatnya, para ahli yang ingin meneliti asal mula bahasa harus menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti lain, seperti catatan fosil atau bukti-bukti arkeologis, keberagaman bahasa kontemporer, kajian akuisisi bahasa, dan perbandingan antara bahasa manusia dengan sistem komunikasi hewan, terutama sistem komunikasi primata lain. Yang ketiga, adaptasi pola sosial. Pola sosial merupakan suatu proses di mana kelompok atau individu menyesuaikan perilakunya agar cocok dengan lingkungan sosial. Adaptasi sosial dapat diidentikan dengan pengertian penyesuaian diri. Arkeologis. Tujuan arkeologis beragam dan menjadi perdebatan yang panjang. Di antaranya adalah yang disebut dengan paradigma arkeologi, yaitu menyusun sejarah kebudayaan, memahami perilaku manusia, serta mengerti proses perubahan budaya. Karena bertujuan untuk memahami budaya manusia, maka ilmu ini termasuk ke dalam kelompok ilmu humaniora. Meskipun demikian, terdapat berbagai ilmu bantu yang digunakan antara lain sejarah, antropologi, geologi, geografi, arsitektur, paleoantropologi, dan bioantropologi fisika. Secara khusus, arkeologis mempelajari budaya masa silam yang sudah berusia tua, baik pada masa prasejarah maupun pada masa sejarah. Pada perkembangannya, arkeologis juga dapat mempelajari budaya masa kini, sebagaimana dipopulerkan dalam kajian budaya bendawi modern. Karena tergantung pada benda-benda peninggalan masa lalu, maka arkeologi sangat membutuhkan kelestarian benda-benda tersebut sebagai sumber data. Oleh karena itu, kemudian dikembangkan disiplin lain, yaitu pengelolaan sumber daya arkeologis, atau lebih luas lagi adalah pengelolaan sumber daya budaya.
Demikian presentasi dari kami, kelompok 1 kelas 10-2 yang membahas teori out of Africa sebagai tugas penelitian mata pelajaran sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.